Ini Allah jadikan hari yang lebih baik dari hari kemarin untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ada satu doa yang sangat tajam dan terpercaya. Kayak iklan aja udah. Iklan apa tuh yang tajam dan terpercaya? Indosiar. Insya Allah doa ini kita hafal semua. Ada yang hafal doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Terusin. Wa afiatan fil wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. Apal semuanya. Kalau udah atuh nyautin, saya menganggap seluruh jamaah Masjid Miftahul Huda yang hadir pada subuh ini apal semua. Dulu asal ada orang undang kita, itu bahasanya minta tolong, doa selamat, begitu ya. Coba biar yang muda-muda juga paham. Kalau dulu ketika ada orang mau nyunatin anak, kita diundang, suruh ngapain? Tolong baca doa selamat, begitu kata yang undang. Mau ngawinin anak, kita diundang, tolong bacain doa selamat. Punya usaha baru, buka ruko, kita diundang, tolong bacain doa selamat. Bangun rumah, peletakan batu pertama, pasang fondasi, kita diundang, suruh ngapain? Lagi-lagi Ustadz, jamaah tolong bacain doa selamat. Pindahan, nempatin rumah baru, kita diundang, tolong bacain doa selamat. Semua yang undang kita minta tolong baca doa selamat. Ada apa dengan selamat ini, Bu? Masya Allah. Kita datang, kita baca doa, diundang orang, kita baca doa selamat, di rumah kita baca doa selamat. Supaya apa? Supaya selamat. Coba baca kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepada Engkau keselamatan dalam agama. Pertama, agama. Dan sesungguhnya doa selamat ini itu adalah bagian dari pengamalan, aktivitas dan ruh yang ada di dalam masjid. Nih para DKM masjid dan jamaah, yang kita amalkan program-program kerja kita cukup yang tertuang dalam doa selamat. Gak pakai nyari kemana-mana udah. Ini
Ternyata dalam bacaan doa yang kita baca ini, itulah sesungguhnya yang harusnya kita amalkan. Keselamatan dalam agama, sebanyak apapun harta yang dimiliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, tanpa nilai-nilai agama, maka semuanya akan runtuh, hancur. Maka agama ini menjadi dasar yang paling utama. Artinya apa? Keselamatan dalam agama. Pengen kehidupan kita selamat ad-dinnya, dia harus memiliki arkanuddin, rukun iman, rukun agama. Rukun agama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Keluarga kita sebagai orang yang beragama harus mengenal iman, Islam, ihsan. Tahu rukun iman, paham rukun Islam, dan paham juga tentang ihsan. Agama. Yang kedua, wa'afiatan fil jasadi, sehat badan kita. Kesehatan itu adalah bagian yang diajarkan oleh agama Islam. Coba, agama Islam yang mengajarkan kita bagaimana tentang kesehatan. Di rumah sehat, di masjid sehat. Pertama, memelihara kebersihan. Coba lihat di masjid ini kecil mungil, minimalis. Ini luar biasa nih. Udah kecil masjidnya, tetapi biayanya mahal. Begitu tua ya. Kenapa? Masjidnya kecil, pintunya aja mahal. Jangan tanggung-tanggung, pakai bahan-bahan yang paling baik. Kenapa? Kita mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depan. Masjid mengajarkan kita, rumah mengajarkan kita bagaimana memelihara kebersihan. Karena kebersihan juga artinya dia memelihara kesehatan. Orang yang menjaga kesehatan itu diawali dengan menjaga kebersihan. Hidup bersih itu adalah ajaran Islam. Kalau bicara kebersihan, tanya kepada Islam. Orang yang sholat itu harus bersih. Bersih apanya? Coba. Sholat itu bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Hebat kan? Kalau kita mau sholat, pertama harus bersih badannya. Bukan cuma bersih, tetapi juga suci. Orang yang bersih belum tentu suci, tetapi orang yang suci pasti bersih. Bersih dan suci badannya, bersih dan suci pakaian yang dia pakai. Itulah bedanya. Ada orang pakai baju baru, wah mengkilat, bersih, wangi lagi. Pasti enggak? Kalau baju yang dia pakai itu suci, belum tentu. Wangi sih boleh, bersih iya, tetapi belum tentu suci.
Ya kalau bajunya dikencingin anak kecil, baju sih wangi, campur kencing bocah gitu. Gendong anak, pipis, dilap doang, kan wangi. Sedangkan Islam tidak bisa hanya bersih, dia harus suci. Kebersihan adalah ajaran Islam. Dengan bersih maka terjaga kesehatan. Maka masjid harus menjadi pusat layanan kesehatan. Alhamdulillah, vaksinasi COVID yang lalu, tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk vaksinasi COVID-19. Masjid ambil bagian di dalam menangani kesehatan masyarakat. Hari Rabu saya rapat lagi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ada booster 2, booster 1, booster 2. Bahkan kalau ada yang belum vaksin 1, vaksin 2 bisa terlayani. Boleh masjid membuka kembali vaksinasi booster 1 maupun booster 2. Lagi-lagi kesehatan ini membutuhkan masjid. Saya coba mendata masyarakat, mana nih yang mau vaksin booster. Ketika sudah daftar, kita panggil lagi tim ke masjid untuk melaksanakan vaksin. Wa ziyadatan fil ilmi, yang ketiga ziyadah dalam ilmu, menambah ilmu. Setiap orang harus terus menambah ilmu. Bukankah Islam itu mengajarkan kita mencari ilmu dari semenjak dalam buayan sampai masuk liang lahat? Kita tidak pernah berhenti belajar. Agama yang mengajarkan kita mencari ilmu dari dalam buayan sampai masuk liang kubur di Islam. Coba Ibu mengajarkan anak-anak kita sejak kapan? Ayo Bu, anak-anak yang Ibu lahirkan dari rahim seorang ibu, sejak kapan dia sudah belajar? Dari kapan? Dari orok. Dari sebelum dia lahir, masih dalam perut, dia udah belajar. Siapa gurunya? Siapa Bu? Gurunya adalah ya ibu. Masih ada nggak yang produktif? Banyak yang muda-muda nih masih bisa hamil 2-3 kali lagi. Belajar dari semenjak dalam buayan. Jadi mulai dia mengandung sampai melahirkan, anaknya belajar di perut. Padahal kadang-kadang ibunya tidak sadar bahwa dia tengah menjadi guru bagi anak yang masih dalam kandungan. Seorang guru harus mengajarkan yang baik terhadap yang belajar. Diajarkan yang baik nih, bayi yang dalam kandungan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang suka ngaji
dia belum lahir anaknya, masih dalam kandungan, dia ajarkan anaknya, bacakan sholawat, karena anak yang dalam kandungan berusia 4 bulan 120 hari dia sudah hidup. Bahkan ditetapkan 4 ketentuan, rezekinya, ajalnya, amalnya, dia bahagia atau dia sengsara. Maka kemudian ketika dia belajar kepada ibunya bacain sholawat. Bahkan tidak sedikit anak bayi yang dalam kandungan belum lahir sering diajak ngomong. Ya Bu ya, coba lihat sinetron tuh. Oh, bini lahir, nih papa pulang diciumin, udah masih dalam perut. Tugas siapa? Anak dalam kandungan itu belajar. Tugas siapa yang mengajarkan? Tugas ibu. Bapaknya juga sama ngajarin. Bukan hanya tugas seorang ibu mengajarkan anaknya, tetapi juga seorang calon ayah. Karena memang dialah yang bertanggung jawab. Sama, ibunya bacakan sholawat, ajari anak-anaknya, suaminya sebagai ayah dari anak yang dalam kandungan, tugasnya ngusapin perut ibunya, istrinya. Suka begitu Bu? Besok minta ya, ngusapin perutnya, bacakan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, Laka Sadrak sampai selesai, terus berulang-ulang. Supaya apa? Supaya insya Allah nanti ketika melahirkan itu lebih lancar. Ya, lahirnya insya Allah lancar, tidak pakai sesar. Ziyadatan fi ilmi. Maka setiap hari kita harus menambah ilmu. Begitu bayinya lahir, diazanin, belajar dia terus. Nah, maka kalau dalam doa kita wa ziyadatan fil ilmi, tambah dalam ilmu, sementara dia nggak belajar, nah ini doanya minta tambahin ilmu, tetapi dia ogah nyari ilmu. Makanya ngaji terus sampai kapan? Sampai mati kita tidak pernah berhenti belajar. Yang keempat, wa barokatan fir rizqi, rizki yang barokah. Bagaimana rizki yang berkah itu? Rizki yang berkah itu yang selalu nambah keberkahan. Kalau dengan kata lain begini, dia punya penghasilan pas-pasan, gajinya kecil, tapi kok cukup terus. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi kurang terus. Ada 2 orang perempuan, sama-sama punya anak 1, rumah tidak ngontrak. Yang satu suaminya gajinya 10 juta, yang satu 5 juta, kan sama kelasnya. Yang gajinya 5 juta, alhamdulillah cukup terus. Tiap hari bisa makan, bayar air, bayar listrik, apalagi Bu? Beli paket. Anak belum punya, dia masih kecil, belum sekolah.
Yang 5 juta cukup, alhamdulillah masih bisa nabung. Kenapa yang satu lagi padahal sama 10 juta nggak pernah cukup? Di mana perbedaannya? Kelasnya sama-sama punya anak satu, masih kecil, belum sekolah. Sebenarnya cukup atau tidak tergantung bagaimana kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Gajinya sebulan dapat 5 juta, syukur alhamdulillah. Cukup 5 juta, alhamdulillah cukup. Yakin begitu dulu. Jangan terima dari suami gaji 5 juta 1 bulan, ya belum diapa-apain udah ngeluh. Pantesan nanti kurang melulu. Ini UMP DKI tahun 2023 berapa? 4.900.000 rupiah. Yang anaknya 2 segitu, yang anaknya 3 sama segitu, yang gak punya anak segitu, yang punya rumah sama yang ngontrak sama. Tinggal bagaimana kita memanage. Manajemen yang pertama adalah syukuri nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurin dulu. Ibu kalau suami ngasih gajian tiap bulan, alhamdulillah. Berapapun ya Bu ya, alhamdulillah. Enggak merengut enggak? Ya apa segini Pak? Kok turun pendapatan? Enggak apa-apa. Namanya kehidupan itu tidak stabil, kadang lebih, kadang kurang. Dengan keyakinan kita, insya Allah berapapun yang suami berikan, berapapun hasil yang kita dapatkan, cukup. Siapa yang mencukupkan? Allah. Innallaha ghaniyun wa nahnu faqirun. Allah itu maha kaya, kita ini miskin, gak punya apa-apa. Berkah rezeki. Rezeki itu apa aja? Kadang-kadang kita nilainya rezeki itu asal duit. Asal duit aja rezeki. Padahal rezeki itu banyak. Rezeki yang mahal juga berupa kesehatan. Kesehatan itu rezeki yang amat sangat mahal. Coba lihat Ibu, sering-seringlah ke rumah sakit Koja. Ngapain? Nengokin yang sakit. Gak ada teman yang sakit, Ustaz. Siapa aja tengokin dah. Masuk rumah sakit, astagfirullah terus. Supaya apa? Menambah syukur kita. Oh iya ternyata, coba tuh di rumah sakit orang pada istirahat di sana, biayanya mahal. Mahal nggak Bu? Oh gratis Ustaz, pakai BPJS. Iya, tetap aja biayanya mahal. Yang nungguin pakai ongkos, yang jagain nggak dapat bubur, yang sakitnya memang tidak bayar, ada BPJS, tapi biaya lain-lain buat yang nungguin segala macem. Oh alhamdulillah badan kita sehat, tidak perlu biaya. Nilai sehat itu mahal. Nikmat kesehatan. Kesehatan berupa rezeki. Anak rezeki. Suami rezeki bukan Bu? Rezeki. Istri rezeki.
Rezeki yang sudah Allah berikan, terima apa adanya. Jangan ngeluh. Yang punya istrinya cerewet tiap hari, terima apa adanya dengan segala cerewetnya. Satu, asal jangan ngeluh. Mendingan cerewet Bu, boleh, nggak apa-apa. Rewel boleh dah. Kan beda, rewel sama ngeluh kan beda. Cerewet ya, rewel. Tiap hari minta duit lalu sama suami, nggak apa-apa. Kewajiban suami nyari duit, kewajiban ibu minta duit. Nah, kan gitu. Kalau minta duit terus sih, ya kewajiban istri minta duit, kewajiban suami nyari duit. Makanya sama-sama punya kewajiban. Kalau saya tanya begini, kewajiban nyari nafkah, kewajiban siapa? Suami. Ngurus anak di rumah, kewajiban siapa? Hah? Ini bapak-bapak diem aja nih. Mandiin anak, pakai baju anak, kewajiban siapa? Nyapu, ngepel, masak di rumah, kewajiban siapa? Suami. Jawabnya jujur. Saya hanya bicara hak dan kewajiban. Kan begitu. Semua itu adalah kewajiban pemimpin. Lihat di kartu keluarga. Semua kita punya kartu keluarga. Nomor 1 siapa? Suami apa istri? Suami. Baru nomor 2 istri. Kecuali istri kedua, dia nomor 1 kakak. Nah, semua adalah kewajiban suami. Nyapu, ngepel, beresin rumah, itu kewajiban suami. Ayo. Hanya karena suaminya sibuk bekerja, cari nafkah, maka kewajiban suami ditanggulangi oleh istri. Kan begitu ya? Kalau nyapu suami, masak suami, ngepel suami, bini mau ngapain? Main HP. Karena suami mencari nafkah, maka istri sementara yang nyuci, ngepel. Nanti kalau sudah mampu, istri istirahat mah. Kamu cukup fokus mendidik anak. Urusan ngepel, nyapu, nyuci baju, tenang. Tanggung jawab suami. Bayar orang kan begitu. Ketika dia bayar orang, siapa yang bayar? Gaji dari suami. Oh, berarti kewajiban suami. Nah, itu bicara hak dan kewajiban. Tetapi dalam keseharian, kita semua suami istri punya kewajiban. Kewajiban bersama, kerjasama yang baik membangun sebuah keluarga. Supaya apa? Kehidupan rumah tangganya berkah. Rumah tangganya berkah, anak-anaknya berkah, rizki berkah. Dimulai dari barokatan birjeti, punya rizki yang berkah terus. Masya Allah, rizki yang berkah itu nikmat luar biasa. Tuh orang gajinya pas-pasan, tapi tiap hari tidak pernah mengeluh. Rajin menabung, rajin sedekah, luar biasa. Ya, boro-boro sedekah, gaji aja nggak cukup, ucapan itu menjadi doa. Ya, ucapan itu menjadi doa. Uang diterima
belum dimanfaatkan tapi sudah ngeluh, bilang kagak cukup. Pantesan suami belum gajian lagi, utang udah banyak di warung. Kenapa? Banyak mengeluh. Padahal ada kunci.